Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan pembahasan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Di sosial media ataupun juga media massa, saat ini sepertinya strategi yang dipakai dari keluarga Daru ini adalah memberikan sebagian clue-clue kepada masyarakat karena mereka sudah dengan tegas mengatakan misalnya adalah salah satu chattingan dari kakak ipar dari Daru yang merupakan kakak kandung dari istrinya yang bernama Pita, Meta Ayu Tereskova. Dalam chattingan di Instagramku teman-teman, salah satu poin yang disampaikan adalah begini bahwa banyak memar-memar di tubuh Daru dan kami sangat yakin adik saya tidak mengakhiri dirinya sendiri, Mas. Itu adalah poin yang disampaikan ke aku. Bukan cuma channel YouTube ataupun juga sosial media aku saja yang dipakai untuk komunikasi, ada beberapa akun sosial media lainnya pun juga yang menjalin hubungan dengan keluarga Daru. Misalnya ada salah satu statement yang aku lihat di sini teman-teman, yang ini mengindikasikan bahwa sepertinya dari pihak Daru itu memang sedang berjuang, tetapi ada beberapa hal yang sulit buat diungkapkan secara utuh dengan berbagai macam faktor. Dari akun TikToknya AJK08 AJK ini pun juga mengupload salah satu statement terbaru dari Meta Ayu yang menurut aku apakah ini bagian yang berhubungan dengan peristiwanya atau enggak? Coba kita simak di sini teman-teman. Yang disampaikan di sini adalah, lanjut Mas, saya percaya sama Masnya dan tim. Panjenengan semua orang baik, amanah, dan berintegritas. Masnya yang kuat ya, tetap semangat Mas sampai press release kuasa hukum. Mohon doanya semuanya dilancarkan. Oke Mbak, siap. Oke, kita manut sesuai keinginan Mbak dan keluarga. Kita kawal sampai tuntas ya Mbak. Terima kasih buat kepercayaan dan amanahnya. Ya Mas dan netizen juga semoga mereka tetap mau kawal. Kalau kasus ini hilang mereka terpotong bagian berikutnya. Poinnya adalah aku tangkap di sini statement yang disampaikan dari pihak keluarga Daru ini memang mereka pengen kasus ini terus dikawal karena memang ada beberapa hal yang cukup unik. Salah satu poin yang mau aku bahas di sini adalah terkait dengan supir taksi dari Grand Indonesia menuju ke kantor Kemlo. Ada statement sebenarnya dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak yang mengatakan bahwa dari keterangan rilis beberapa waktu lalu diketahui dari keterangan dari saksi inisial IM, supir taksi tersebut, dan juga disilangkan dengan data-data dari CCTV, ternyata Daru itu tidak turun di lobi dari kantor Kemlunya, atau bahkan kalau aku lihat di wawancara di Kompas TV, salah satu programnya kan juga melakukan investigasi ke sana ya, itu dikatakan dari satpamnya bilang bahwa di kantor Kemlu tuh cuma ada satu pintu masuk, jadi dugaannya masuknya adalah arah sana. Tetapi taksi yang dipakai oleh Daru di malam hari itu katanya tidak sampai masuk ke dalam kantor, area ruangan dalam. Daru cuma diturunkan di pinggir jalan. Nah, kalau ini adalah keterangan yang valid dan juga benar, ini sangat bertolak belakang sebenarnya dengan kecurigaan sejumlah ya orang-orang yang mencurigai bahwa Daru mungkin dikejar-kejar sama orang atau diikuti dari belakang. Kalau memang statement dari penyidik ini adalah betul dan bisa dikonfirmasi dan dipertanggungjawabkan, ada CCTV Daru diturunkan di pinggir jalan, secara logika, kalau dia ngerasa nggak nyaman, ya harusnya diturunkan sampai ke bagian dalam kantor, at least di lobi. Dari keterangan AKBP Ronald Simanjuntak, bahwa setelah Daru itu diturunkan di pinggir jalan, di depan kantor Kemlu, Daru menuju ke basement. Dari basement langsung menuju ke lift dan naik ke lantai 12, setelah itu naik tangga darurat menuju ke rooftopnya. Karena memang akses rooftop itu hanya bisa dicapai oleh tangga darurat tidak menggunakan lift. Nah, tapi uniknya gini ya, aku nggak ngerti nih dari tim penyidik ya, mohon maaf banget. Kita paham, tidak semua CCTV yang mungkin beberapa hari terakhir
semuanya ditunjukin. Kan ada yang bilang ya bahwa kalau semuanya ditunjukin, memang mau nonton, memang TV-nya mau muterin gitu, TV-TV berita di Indonesia, betul. Tetapi kenapa di titik-titik yang krusial seperti ini, bukannya CCTV tersebut yang dimunculkan? Misalnya, bener nih, Daru diturunkan di depan kantor Kemlu. Kenapa nggak di-capture waktu Daru dimasuk ke dalam kantor Kemlu, capture-nya di situ untuk menunjukkan bahwa, oh betul tuh Daru, dia nggak dalam bahaya, dia buktinya diturunkan oleh supir taksinya di depan kantornya. Itu kan make sense kan sebenarnya, tapi kenapa justru yang dimunculkan oleh entah siapapun itu, Daru itu sedang berada di lantai 12 di rooftopnya yang dia lagi kayak meluk tembok, sebenarnya nggak meluk tembok sih, dia ngeliat kan ke bawah gitu, celingak-celinguk. Kenapa itu yang dimunculkan? Ya, dugaan netizen adalah ya untuk membuat narasinya cocok anjas, narasi bahwa ini semua tidak ada keterlibatan orang lain dan Daru pengen melakukannya sendiri. Itu kan aneh, menurut aku tuh eh, pilihan-pilihan capturean-capturean dari bukti-bukti yang merujuk ke alat bukti kok tidak menyesuaikan ya? Apakah kalian percaya dengan statement bahwa Daru diturunkan di pinggir jalan? Ini kan seharusnya menjadi salah satu titik data yang kuat banget ya. Tuh buktinya Daru di pinggir jalan diturunin, dia nggak merasa terancam kok, aman-aman aja. Itu yang menurut aku aneh. Nah, salah satu poin yang juga menarik adalah ini teman-teman. Ada salah satu capturean yang ditunjukkan di sini. Ini asalnya dari mana ya? Unit 4 Subdit Polda Metro Jaya. Berarti ini adalah dari salah satu bagian rilis di Polda Metro Jaya. Karena kan waktu rilis itu selain ada keterangan para ahli di bidangnya masing-masing beserta penyidik, itu juga ada big screen di belakangnya untuk menunjukkan barang bukti dan juga rangkuman-rangkumannya. Salah satu rangkumannya begini. Pada saat pertama kali korban naik taksi, saksi, oke. Pada saat pertama kali korban naik taksi saksi, saksi menanyakan kepada korban terkait e-tol. Oke. Kemudian saksi melihat korban sedang melihat ke arah belakang, kiri dan kanan, seolah-olah sedang mengawasi seseorang dan terlihat tingkah laku yang panik seperti ada seseorang yang mengikutinya. Nah, ini kan ada di bagian penjelasan yang juga didokumentasikan oleh media-media nasional Indonesia pada saat ada keterangan dari Polda Metro Jaya. Dari kejadian awal ini aja, ini bertolak belakang dengan keterangan penyidik tadi yang dibilang bahwa Daru itu diturunkan di pinggir jalan. Kalau dengan bagian yang tengah, bagian yang ini aja ya, deskripsi yang pertama ini, logikanya apa? Kita nggak butuh menjadi seorang ahli ya, terutama ahli psikologi forensik atau apapun, untuk menginterpretasikan, menanyakan, oke, saksi melihat korban sedang melihat ke arah belakang, kiri dan kanan, seolah-olah sedang mengawasi seseorang. Apa nih poin di sini? Artinya kan ya, mungkin aja Daru, kalau dibilang adakah orang lain bersama Daru di taksi tersebut, ya berdasarkan keterangan ini kan tidak ada Daru sendirian. Tapi kalian juga harus ingat, di jam-jam ini, pada saat taksi itu menuju ke kantor Kemlu yang sebelumnya harusnya pulang ke kos-kosan, itu kan di jam sekitar 21.00 ya. Mungkin jam 20, jam 9 lebih 1 menit, 2 menit, 3 menit, exactly. Tetapi kita juga tahu salah satu keterangan dari kakaknya Pita yang sudah kita bahas kemarin menyatakan bahwa 21.19 atau 18, beda semenit 2 menit, WhatsApp istrinya dari Jogja itu sudah tidak lagi ada centang 2 di WhatsApp, artinya HP-nya udah nggak aktif. Dan saat itu, kondisi Daru, kalau kita lihat dari kronologi ini, dia berada di dalam taksi. Apa yang terjadi di situ? Ada satu puzzle, satu bagian yang belum tahu apa itu, tapi ngebuat kita tuh kayak, ini nggak masuk akal nih. Apa yang sedang terjadi dan disembunyikan di sini? Kalau dikatakan HP-nya, kan HP-nya juga nggak ditemukan ya sampai sekarang. Ini kan aneh. Waktu turun, kalau dari keterangan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya kan,
waktu Daru naik ke rooftop itu, dia terlihat membawa tas ransel dan juga paper bag yang belanjaan dia di dua toko, yaitu berisi celana dalam dan juga dasi, kurang lebih itu adalah sebagian belanjaannya. Tapi kan sampai sedetail itu aja bisa kelihatan, tetapi HP-nya gimana? Masa sepanjang perjalanan, mohon maaf nih, dari dia yang katanya diturunkan di depan kantor Kemlu, ada nggak CCTV yang menunjukkan bahwa HP-nya itu dibawa, dipegang? Karena handphone pada umumnya kan pasti akan dibawa, ya bisa dimasukin tas atau dipegang tangan. Dan pembayaran juga taksi kan kalau seandainya nggak ada recehan gitu ya. I don't know nih, tipikalnya orang Jakarta, apakah wajar membayar pakai Kris atau QRIS itu kan bisa di-scan-scan gitu menggunakan HP. Nah, apakah dugaannya gitu ya? Kenapa tidak dimunculkan CCTV yang berada di depan kantor Kemlu? Karena mungkin ada HP-nya Darukah di situ? Dan ini akan menjadi salah satu poin yang akan semakin membuat penyidik bakal bingung menjelaskan. Buktinya tuh Pak, misalnya gitu ya, ternyata pada saat dia turun masuk ke CCTV, kelihatan kok dia masih bawa pegang HP begitu. Karena kalau waktu kita lihat Daru sekitar setengah 12 malam yang di pukul 23.23 dia tiba di kos-kosan, memang dia kayaknya nggak bawa HP deh, dia cuma ngebawa kayak dompet gitu, dompet kecil ya yang flip gitu, dia kan ada kartu akses buat masuk ke kamarnya. Diambil terus ditempelkan ke kartunya, tapi kita tidak melihat handphone. Bahkan di kantong celananya pun tipikal HP dia kan Samsung ya, yang flip gitu kan ya, yang gede banget. Itu kalau dimasukin ke kantong, itu pasti bakal kelihatan nonjol. Tapi kita melihat tidak ada tuh tonjolan tersebut. Nah, sebagian netizen tuh curiga, kalau nanti CCTV-nya ditunjukkan, menunjukkan bahwa di rooftop itu masih ada HP-nya Daru. Ya, ini bagian yang masih teka-teki sih teman-teman. Kemudian juga terkait dengan handphone kan penyidik disampaikan beberapa kali bahwa walaupun handphone Samsungnya yang dipakai keseharian yang gede itu hilang, nggak usah khawatir katanya ada WhatsApp-nya juga di kantor di apa laptopnya, WhatsApp-nya yang terkoneksi di situ dan ternyata baru kita ketahui laptop tersebut adalah laptop milik kantor. Ini menurut keterangan dari Tempo ya, bahwa teman-teman kantornya Darullah yang menyerahkan laptopnya yang ditinggal di kantor ke kantor kepolisian, ke penyidik. Dan apakah itu cover semua komunikasi yang ada di handphonenya? Menurut aku enggak ya. Komunikasi orang kan sekarang nggak cuma pakai WhatsApp. Kalau di Thailand tuh kita pakai Line, kalau di China itu pakai WeChat, ditambah lagi dengan banyak banget aplikasi yang setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. So itu sangat janggal sekali. Kemudian juga sampai hari ini dari pihak penyidik juga tidak ada update terkait dengan case ini gitu. Dan dari pihak keluarga sih kan kita tahu beberapa komentar-komentar yang mengatakan bahwa tunggu dalam minggu depan mudah-mudahan kami sudah ada rilis dari pihak keluarga terkait dengan penunjukan kuasa hukum. Dan sampai saat ini aku masih yakin sih kalau Daru ini pada saat dia di rooftop yang dia katanya melihat ke bawah atau memeluk tembok yang besar tersebut, aku yakin hal tersebut tidak bisa ngebuat tubuhnya biru-biru lah seperti itu. Karena dugaan dari penyidik dan juga dokter otopsi bahwa kenapa ada biru-biru di sebagian badannya dan juga wajahnya, katanya itu karena adegan tersebut. Menurut aku sih kayaknya enggak. Dibuktikan juga sebenarnya pada saat dia tiba di kos-kosannya setelah dari rooftop tersebut yang 1 jam 26 menit, kan dia 23.23 tiba di kos-kosan, dia tidak kelihatan mengalami kesakitan atau kalau warna biru-biru emang nggak bisa kita cek dari CCTV ya karena tidak sedetail itu. Tapi kan dari bagian dia reaksinya nggak ada tuh kesakitan gitu, tipikal orang yang baru aja luka. So, sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Dan untuk keluarga Daru, aku berharap bahwa tanpa mengurangi rasa berduka, saatnya harus sudah mulai bertindak sih. Tunjukkanlah alat-alat bukti kalau memang ada unsur pidana dan juga keterlibatan orang lain. Dan aku yakin penyidik nih ya, dugaanku ya, mereka tidak akan proaktif seperti itunya walaupun di media akan mengatakan kami terus melakukan penyidikan kok walaupun tidak ada komplain A, B, C, dan D. I don't think so. Karena kita tahu kan penyidik juga banyak kasus yang ditangani begitu. Dan resources terutama dana untuk menangani kasus ini juga nggak kecil ya.
karena berhubungan dengan berbagai macam alat bukti yang membutuhkan penyelidikan lebih dalam. Oke, itu dulu yang bisa aku update. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.